Kita sudah mengetahui tentang Bilox. Nah, sekarang kita masuk ke aturan tentang penentuan bilangan oksidasi. Kita mengetahui senyawa H2SO4. Nah, bisa tidak kita tentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur H2SO4, yaitu H, S atau sulfur, dan O atau oksigen. Nah, kalau kita gambarkan ikatannya, maka H2SO4 itu kurang lebih ikatannya akan seperti ini. Jadi ada 4 atom O, terus ada 2 atom H, dan atom pusatnya merupakan sulfur atau S. Nah, kalau sudah seperti ini, ya maka kita tidak bisa menentukan bilangan oksidasinya dengan cara yang sebelumnya, yaitu cara distribusi elektron, ya dengan menggambarkan struktur Lewisnya. Ya, kita tidak bisa lagi menentukan dengan cara seperti itu. Tetapi ada cara lain. Oleh karena itu, para ilmuwan membuat suatu aturan tentang penentuan atau aturan penentuan bilangan oksidasi. Jadi, aturan penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama adalah untuk unsur bebas, itu bilangan oksidasinya adalah 0. Contohnya, ada Fe, Cl2, O2, N2. Nah, itu merupakan suatu unsur-unsur yang bebas. Karena itu, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Kemudian, aturan yang kedua adalah unsur F atau fluor itu merupakan, kita ketahui, merupakan unsur yang paling elektronegatif. Ya, sehingga bilangan oksidasi F itu kan sama dengan -1. Jadi kalau dia berikatan dengan unsur lain, ya maka bilangan oksidasi dari F itu adalah -1. Contoh, senyawa HF. Itu bilangan oksidasi dari F-nya kan -1 ya. Terus senyawa lain, contohnya IF3. Jadi bilangan oksidasinya F itu sama dengan 1 juga. Terus kalau dia OF3, bilangan oksidasinya juga -1. Nah, jadi unsur F itu, ya kalau dia berikatan dengan unsur lain, maka bilangan oksidasinya ya pasti -1 ya. Kemudian, aturan yang ketiga adalah kalau dia unsur logam dan berikatan dengan unsur lain, maka bilangan oksidasinya itu adalah +1. Jadi, misalkan golongan 1A ya. Golongan 1A itu kan ada Li, natrium, kalium, rubidium, cesium. Nah, bilangan oksidasinya adalah +1. Ya, karena dia berada di golongan 1 juga. Nah, kemudian kalau dia logam 2A ya. Ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, brom ya, brom. Nah, maka bilangan oksidasinya itu adalah +2. Jadi +2 ya. Jadi kalau dia di golongan 1, maka bilangan oksidasinya +1. Kalau dia di golongan 2, berarti bilangan oksidasinya adalah +2. Intinya kalau dia unsur logam dan berikatan dengan unsur lain, dia akan bermuatan positif. Karena dia sifatnya hanya mentransfer elektron. Contohnya ada Al3 ya. Al3 itu memiliki bilangan oksidasi +3. Terus kalau Zn itu +2, Hg +1, Sr itu +2 dan +4, Pb sama dengan +2 dan +4, Fe +2 dan +3. Terus kalau dia raksa atau Hg itu +1 dan +2. Kalau dia tembaga atau Cu dia +1 dan +2.
Terus kalau dia Ag plus 1 dan plus 3. Nah, jadi ini ada beberapa unsur logam. Nah, kalau dia berikatan dengan unsur lain, maka bilangan oksidasinya itu akan mengikuti aturan ini. Berikutnya, kalau misalkan ya, contoh senyawa CuO. CuO itu kan Cu merupakan senyawa logam ya, senyawa logam. Terus oksigen itu merupakan non-logam. Nah, oksigen ini memiliki 6 elektron valensi pada kulit terluarnya. Dia butuh 2 elektron dari logam Cu. Maka Cu memberikan 2 buah elektronnya. Oleh karena itu, Cu bermuatan positif 2. Bukan bermuatan ya, tapi bilangan oksidasinya adalah plus 2. Kalau dia MgCl2 misalkan, Cl itu kan non logam ya. Mg itu merupakan suatu logam. Cl itu elektronegatif ya. Unsur yang paling elektronegatif dan memiliki elektron valensi 7 di kulit terluarnya. Nah, masing-masing Cl ini membutuhkan 1 buah elektron pada kulit terluarnya untuk stabil di elektron valensi 8. Maka Mg ini membagikan 2 buah elektronnya. Berarti dia kekurangan 2 elektron, sehingga dia memiliki bilangan oksidasi plus 2. Nah, jadi unsur logam berikatan dengan unsur lain, ya tergantung unsur lain tersebut dia butuh berapa elektron. Maka segitulah bilangan oksidasi dari logam yang diajak untuk berikatan. Nah, aturan berikutnya, kalau dia ion tunggal, maka bilangan oksidasinya itu sama dengan jumlah muatannya. Contoh ya, Fe3+, berarti bilangan oksidasinya adalah plus 3, ya kan? Terus kalau O2-, muatannya 2-, berarti bilangan oksidasinya sama dengan plus 2 ya. Oh iya, minus 2 maksudnya. Di sini minus 2. Terus kalau dia Al3+, berarti bilangan oksidasinya dari Al itu sesuai dengan jumlah muatannya, berarti plus 3. Nah, jadi seperti itu. Kalau dia ion tunggal, maka jumlah muatannya itu sama dengan bilangan oksidasinya. Atau bilangan oksidasinya sama dengan jumlah muatan. Kalau dia jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa itu sama dengan 0. Jadi jumlah keseluruhan dalam senyawa itu unsur-unsurnya sama dengan 0. Contoh ya, natrium sulfat. Natrium sulfat itu ada 3 buah unsur di dalam. Nah, kalau kita lihat, berarti 2 kali bilangan oksidasi Na ditambah bilangan oksidasi S ditambah 4 kali bilangan oksidasi O, berarti sama dengan 0. Berarti 2 kali bilangan oksidasi Na ditambah bilangan oksidasi S ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Berikutnya, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam ion poliatom itu sama dengan jumlah muatannya. Ion poliatom maksudnya adalah ion-ion yang di dalamnya mengandung banyak sekali atom-atom. Contoh SO4 2-. Maka bilangan oksidasinya itu totalnya adalah jumlah muatannya. Berarti bilangan oksidasi S ditambah 4 bilangan oksidasi O sama dengan minus 2 ya. Jadi sesuai dengan jumlah muatannya. Berikutnya, untuk atom hidrogen, kalau dia berikatan dengan non-logam, maka bilangan oksidasinya adalah plus 1. Seperti contoh-contoh sebelumnya, ya kan? Kemudian kalau dia berikatan dengan logam, jadi dia berikatan dengan logam, maka bilangan oksidasinya minus 1. Dan ini disebut sebagai senyawa hidrida ya. Atau kita gambarkan HCl misalkan
kalau dia berikatan dengan Cl yang merupakan non-logam, maka bilangan oksidasinya adalah +1. Kalau dia berikatan dengan logam, contohnya apa? Ya, contohnya natrium. Natrium berikatan dengan H, maka bilangan oksidasi H-nya menjadi -1. Nah, kalau dia berikatan dengan logam, dengan bilangan oksidasi -1, ini disebut sebagai senyawa hidrida. Berikutnya, oksigen. Oksigen ini kalau dia berikatan dengan unsur lain, pada umumnya bilangan oksidasinya ya -2 ya. Bilangan oksidasinya -2. Contoh, MgO. Mg ini senyawa logam berikatan dengan O, maka bilangan oksidasi dari O-nya adalah -2. Ini kan totalnya berdasarkan aturan sebelumnya, dalam suatu senyawa itu jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0. Berarti Mg ini kan memiliki bilangan oksidasi +2 ya. Berarti +2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, berarti bilangan oksidasi dari oksigen adalah -2. Terus kalau contohnya H2O. H2 ya. Nah, H itu bermuatan positif. Nah, di sini ada 2H, berarti ada 2 muatan positif. Maka untuk menghasilkan atau jumlah dari bilangan oksidasinya sama dengan 0, berarti +2 dikurang 2. Berarti bilangan oksidasi dari O adalah -2. Kecuali ya OF2. Kalau OF2, nah OF2 dia kan F itu lebih lebih elektronegatif dibandingkan oksigen. Maka oksigennya itu lebih positif dibandingkan F. Berarti dia positif 2, dia bagikan 2 elektronnya ke F, maka +2 dikurang 2 untuk mendapatkan total bilangan oksidasi sama dengan 0. Nah, ada lagi nih, senyawa H2O2. Senyawa H2O2, kalau kita ingin cari bilangan oksidasi O-nya, berarti 2 plus ya, berarti bilangan oksidasinya kan +2 ya. Berarti +1, 2 kali +1 berarti +2, ditambah 2 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Berarti kalau kita turunkan, berarti 2 bilangan oksidasi O sama dengan -2. Jadi +2-nya ke kanan. Jadi bilangan oksidasi O +2 dibagi 2 berarti -1. Jadi bilangan oksidasi dalam senyawa H2O2 itu sama dengan -1. Nah, beda-beda kan? Di sini +2, di sini -2, di sini +2, di sini -1. Jadi tergantung di dalam unsur apa atau senyawa apa. Nah, senyawa ini biasa disebut dengan senyawa peroksida. Nah, ada lagi nih senyawa lain, yaitu KO2. Nah, kalau dia dalam KO2, maka K itu kan pada golongan 1 ya. Berarti bilangan oksidasinya adalah +1 ditambah 2 kali bilangan oksidasi O untuk mendapatkan 0. Berarti +1 ditambah 2 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Nah, +1-nya ke kanan, berarti 2 bilangan oksidasi sama dengan -1. Terus kita bagi dengan 2, berarti bilangan oksidasi O sama dengan -1/2. Nah, jadi beda lagi. KO2 ini biasa disebut sebagai super peroksida. Nah, jadi setiap senyawa ini itu bilangan oksidasinya dari O itu kan beda-beda ya. Nah, sekarang kita ketahui bahwasanya di oksigen ini kalau berikatan dengan unsur lain, ya maka umumnya bilangan oksidasinya -2. Kecuali dalam senyawa OF2,
H2O2 atau peroksida atau super peroksida. Nah, kalau senyawa-senyawa lainnya, bilang oksidasi dari oksigen pasti -2.